Pada episode sebelumnya, pertemuan para kultivator kelas atas telah dimulai. Kultivator yang diperbolehkan masuk hanya kultivator Nascent Soul tahap menengah ke atas. Pertemuan dipimpin langsung oleh 3 kultivator besar Tianan. Iblis tua He Huan, pemimpin jalur iblis dari sekte Harmonious Bond, Master Ziyang, pemimpin jalur kebenaran dari sekte Taizen, dan Wei Wuya, pemimpin aliansi 9 negara dari sekte pikiran mengalir. Mereka membahas tantangan dari Mulan untuk duel hidup mati dengan Mulan. Master Ziyang dengan muram berkata, "Kami sudah menyadari bahwa ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini. Tetapi Mulan telah menangkap banyak kultivator selama masa perang. Mayoritas dari mereka adalah kultivator dari aliansi 9 bangsa. Dan dalam proses memberikan bantuan, banyak murid sekte kami juga telah ditangkap. Utusan menyatakan bahwa mereka memiliki sekitar 1.000 tawanan secara total." Dengan terkejut, Pak Tua Kuang segera bertanya, "Apa yang mereka inginkan? Apakah mereka akan mengeksekusi para tawanan jika kita tidak setuju dengan syarat mereka? Apakah Mulan tidak takut dengan balasan kita?" Master Ziyang segera menjawab, "Utusan tidak menyatakan hal seperti itu. Namun, ia memang berbicara tentang kesempatan untuk menyelamatkan para kultivator ini. Selain bahan-bahan yang dipertaruhkan untuk masing-masing dari 10 pertempuran yang dipertaruhkan, setiap pertempuran akan mempertaruhkan kebebasan 100 kultivator tawanan." Para iblis tua di dalam aula saling memandang dengan cemas. 1.000 kultivator bukanlah jumlah yang terlalu banyak, dan kemungkinan besar mereka adalah kultivator tingkat rendah. Tidak ada kebutuhan untuk menyelamatkan mereka, tetapi jika seseorang mengusulkan untuk meninggalkan mereka, mereka akan menjadi sasaran kritik. Meskipun para kultivator ini tidak peduli secara pribadi tentang para tawanan ini, mereka adalah wakil dari berbagai sekte dan klan dari berbagai ukuran. Ada banyak kultivator yang ditangkap dalam upaya untuk memperlambat pasukan Mulan. Jika tidak menyelamatkan mereka, moral pasukan akan jatuh, dan para kultivator tingkat rendah akan merasa sangat kecewa dan sedikit dari mereka yang akan bertarung dengan sepenuh hati. Para kultivator lainnya dalam hati mengutuk Mulan karena kelicikannya. Long Han mengangguk sambil bergumam, "Siapa yang menyangka bahwa para biadab padang rumput ini akan bisa bertindak begitu cerdik? Mereka hampir tidak menggunakan strategi dalam invasi mereka sebelumnya, tetapi sekarang mereka bertindak dengan sepenuh tipu daya. Kami tidak bisa tenang-tenang saja dengan perubahan mendadak ini." Master Ziyang melirik ke seluruh ruangan dan dengan serius berkata, "Sepertinya semua orang menyadari bahwa pertempuran ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita tolak. Terlepas dari apa yang mereka rencanakan, kita harus mengalahkan para pejuang sihir dalam pertempuran ini. Jika tidak, itu akan menghancurkan moral kita. Selain itu, pertempuran yang dipertaruhkan ini tampaknya tidak memiliki trik-trik. Mereka kemungkinan memiliki niat lain. Oleh karena itu, kalian para Daois tidak perlu khawatir tentang mengalami kecelakaan yang tidak terduga. Jika kalian memiliki keraguan, kami akan secara pribadi menghentikan pertempuran ini. Tentu saja karena ini adalah pertempuran untuk bertahan hidup, kami tidak akan memaksa siapapun untuk bergabung. Ini sukarela." Ketika para kultivator mendengar ini, mereka tersenyum dingin dan mata mereka berkilau saat mereka tetap diam. Tidak ada yang begitu bodoh untuk menerima. Bahkan jika tidak ada yang mencurigakan tentang pertempuran yang dipertaruhkan ini, tidak ada yang ingin bertarung sampai mati. Lagi pula, seseorang harus berusaha keras untuk berkultivasi selama ratusan tahun untuk mencapai tahap kultivasi saat ini. Mereka tidak akan dengan mudah menempatkan diri mereka dalam bahaya. Han Li juga tetap diam, meskipun dia tidak mengeberatan mengeluarkan sedikit tenaga untuk bertarung dalam perang. Dia tidak ingin menghadapi resiko yang tidak perlu. Dalam pertempuran terakhir di Pegunungan Naga Kuning, dia hampir kehilangan nyawanya. Dia tidak ingin mengalami pengalaman itu lagi. Iblis tua He Horn menjadi muram dengan keheningan semua orang dan mendengus dingin. Suara yang mencekam itu membuat para kultivator yang duduk merasakan dingin menjalar di punggung mereka. Namun, para kultivator ini masih memutuskan untuk tetap diam. Master Ziyang menggelengkan kepala melihat pemandangan itu dan juga menunjukkan sedikit rasa putus asa. Wei Wuya juga menyipitkan matanya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Master Ziyang tidak membiarkan keheningan canggung ini berlanjut dan berkata, "Sebelum kami tiba, kami sempat berdiskusi.
Karena pertempuran yang dipertaruhkan ini akan berbahaya, kami telah memutuskan bahwa semua hasil yang didapat dari pertarungan ini akan sepenuhnya menjadi milik pemenang. Sejauh yang saya tahu, kalian para Dahwi seharusnya kekurangan beberapa bahan langka, bahan-bahan yang tidak dapat kalian temukan. Kami memiliki beberapa dalam koleksi kami yang dapat kami tawarkan kepada kalian. Setelah ini diucapkan, tatapannya melintasi ruangan sekali lagi dan berhenti pada Hanli. Hanli merasakan jantungnya bergetar dan merasa agak bingung. Para kultivator lainnya di ruangan itu merasakan hal yang sama. Meskipun Dawis pembawa pedang telah menyebutkan beberapa syarat yang menarik, banyak yang tergoda oleh tawaran tersebut. Tidak ada yang mengambil inisiatif untuk maju dan berpartisipasi dalam pertempuran yang dipertaruhkan. Namun, pada saat itu, Wei Wuya tiba-tiba mengalihkan kepalanya menuju Dawi Suihun dan mulai mengirimkan transmisi suara kepadanya. Dawi Suihun yang putus asa tiba-tiba duduk tegak dan mengenakan ekspresi gembira. Ia kemudian mulai bergerak diam-diam menggerakkan bibirnya dan berbicara dengan Wei Wuya melalui transmisi suara. Beberapa saat kemudian, ekspresi Dawi Suihun bergetar dengan keraguan. Pada saat yang sama, iblis tua He Huang mulai mengirimkan transmisi suara. Iblis tua Yunlu tampak sepenuhnya acuh tak acuh sejak ia memasuki aula, tetapi ketika ia mendengar suara transmisi dari tetua agung sektenya, ia segera mengernyit dengan ekspresi muram. Tidak diketahui apa yang dikatakan kepadanya. Setelah berpikir sejenak, iblis tua Suihun akhirnya berkata, "Baiklah, selama kalian menepati apa yang disepakati, saya tidak keberatan menghadapi bahaya sekali ini." Ketika yang lainnya mendengar ini, mereka benar-benar terkejut. Kemudian, iblis tua Yunlu berkata, "Karena rekan Dawi Suihun berpartisipasi, saya juga akan ikut. Sangat disayangkan jika bahan langka ini hilang dari saya." Si tua iblis itu tersenyum dingin, tetapi sedikit kemarahan dapat terlihat di wajahnya. Para kultivator lainnya saling melirik. Meskipun mereka tidak mengucapkan apapun, mereka sangat terkejut. Terlepas dari apa yang telah meyakinkan keduanya, itu membuat semua yang lain merasa tidak nyaman. Seperti yang diharapkan, 3 kultivator besar itu mulai mengirimkan transmisi suara satu persatu kepada para kultivator di aula. Kebanyakan dari kultivator ini dengan senang hati atau khawatir setuju untuk bertarung dalam pertempuran yang dipertaruhkan. Hanya ada 2 yang dingin menggelengkan kepala dan menolak. Ketika Hanley melihat ini, berbagai pikiran mulai berputar dalam pikirannya. Tetapi pada saat itu, suara Master Ziyang telah mencapai telinganya. "Fellow Dawis Han, saya mendengar bahwa kamu sedang mencari sejumlah besar Auric Essence. Apakah itu benar?" Ketika Hanley mendengar ini, dia merasakan jantungnya berdegup kencang. Tidak mengherankan bahwa dia tahu tentang hal ini. Permintaannya kepada Aliansi Jalan Surgawi untuk mencari Auric Essence bukanlah urusan rahasia. Setelah menenangkan hatinya, Hanley berkata, "Benar, saya memerlukan beberapa Auric Essence untuk mengolah harta sihir saya. Apakah mungkin rekan Dawis Ziyang memilikinya dalam jumlah banyak?" Master Ziyang tersenyum lebar. Rekan Dawis Han menebak dengan benar. Rekan Dawis Wei dan saya masing-masing telah memperoleh sepotong besar Auric Essence. Jumlahnya seharusnya cukup untuk kamu gunakan. Apakah kamu tertarik? Setelah berpikir sejenak, ia menjawab dengan tidak pasti. "Saya ingin melihat apakah Auric Essence tersebut memuaskan saya sebelum saya mempertimbangkan untuk bertarung." Master Ziyang setuju dengan senyum. Dalam waktu singkat, 5 kultivator telah setuju untuk bertarung. Mereka semua seperti Hanley, hanya setelah beberapa pemikiran mereka dengan senang hati setuju. Namun, meskipun mereka ragu, tanggapan mereka sudah memuaskan Master Ziyang. Dia kemudian segera menghentikan transmisi suaranya dan mulai membuat rencana tentang bagaimana menghadapi pasukan Mulan. Meskipun keributan para kultivator berbicara tentang bagaimana memanfaatkan alat formasi sihir dan menghadapi formasi teknik roh Mulan yang merepotkan, pikiran Hanley telah melayang saat dia merenungkan tentang Auric Essence. Sejujurnya, Hanley merasa tidak puas dengan kekuatan dari pedang awan bambu hijau. Bukan karena pedang terbangnya lebih rendah dari kekuatan kultivator lain, tetapi karena mereka terlalu lemah menghadapi musuh yang telah dia hadapi. Jika dia menghadapi lawan yang lemah, dia tidak perlu menggunakannya. Dia akan menggunakan esensi pedang biru untuk menghadapinya, tetapi melawan musuh yang kuat, pedang terbangnya masih terlalu lemah. Namun, dengan kemampuan ilahi terakhir yang tercatat dari teknik formasi pedang emas, pedang awan bambu hijau Hanley akan mampu bertarung melawan kultivator Nescent Soul akhir untuk beberapa waktu, meskipun ia hanya bisa mengeluarkan sebagian kecil dari kekuatan penuhnya. Adapun kuali kekosongan surga, dia belum pernah menyaksikan kekuatan aslinya. Karena dia hanya mendengar pujian tanpa henti tentangnya dari Silver Moon, dia mulai meragukannya.
Karena formasi besar pedang emas adalah kemampuan ilahi besar yang akan menjadi andalannya, dia perlu mendapatkan sejumlah besar auric essence untuk menggunakan formasi tersebut. Namun, Han Li merasa ragu untuk berpartisipasi dalam pertarungan yang dipertaruhkan untuk itu. Setelah berpikir, dia memutuskan untuk terlebih dahulu melihat seberapa banyak auric essence yang ditawarkan sebelum memutuskan. Jika itu cukup untuk dia olah menjadi formasi besar pedang emas, mungkin dia akan setuju. Selama lawannya bukan salah satu dari guru Dewa Mulan, dia merasa tidak ada yang perlu ditakutkan. Meskipun Mulan melakukan tipu daya dalam pertempuran yang dipertaruhkan, dia akan bisa melarikan diri dari rintangan sepele dengan sayap petir angin dan api apeks ungu miliknya. Dengan pikiran ini, Han Li berasa tenang sekali lagi dan mulai mendengarkan apa yang sedang direncanakan. Rapat ini diadakan selama hampir 2 jam dipimpin oleh Master Xiang. Sementara Old Iblis tua He Huan sesekali menambahkan beberapa kata, Wei Wuya tetap sepenuhnya diam dalam masalah ini. Sesuatu yang patut dicatat adalah bagaimana baik Master Xiang maupun Iblis tua He Huan sangat menghargai Long Han. Setiap kali masalah yang berkaitan dengan aliansi Jalan Surgawi muncul, mereka selalu meminta pendapatnya. Ternyata, Long Han mampu bersaing melawan ketiga kultivator besar bersama istrinya. Ketika diskusi hampir selesai, para kultivator yang tidak berpartisipasi dalam pertarungan yang dipertaruhkan diberikan beberapa tugas khusus. Setelah itu, Master Xiang menutup pertemuan dan mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, berharap mereka mempersiapkan diri dengan baik untuk apa yang akan datang. Namun, masih ada 3 kultivator yang belum pergi. Salah satunya adalah Han Li. Sedangkan untuk 2 lainnya, mereka adalah Iblis tua Yun Lu dan seorang wanita cantik dengan wajah tanpa darah. Wanita itu tetap diam dalam diskusi sebelumnya seperti Han Li. Setelah sebagian besar yang lain pergi, Iblis tua He Huan dengan ekspresi datar berkata, "Saudara murid muda, ikutlah denganku. Ada sesuatu yang harus aku katakan hanya padamu." Dia kemudian melangkah keluar dari aula tanpa menoleh kembali. Tatapan Iblis tua Yun Lu berkelana sejenak dan dengan diam-diam mengikuti langkahnya setelah sedikit ragu. Tampaknya dia sangat takut pada pria besar yang berpakaian jubah hitam itu. Master Xiang menunggu hingga Iblis tua He Huan dan Iblis tua Yun Lu pergi sebelum menemui Han Li dan wanita pucat tersebut. "Saudara Dawis Han dan Bai, mari kita berbincang dengan baik. Bagaimana jika kalian terlebih dahulu melihat barang-barang yang kalian inginkan? Dan kemudian memutuskan apakah kalian akan berpartisipasi dalam pertarungan yang dipertaruhkan?" Dawis yang rendah hati ini memahami alasan kalian. Lagi pula, masalah ini akan sangat berbahaya. Jika tidak ada imbalan yang layak, tidak ada yang akan mengambil resiko. Namun terlepas dari apakah barang-barang ini memuaskan kalian, aku berharap kalian berdua akan ikut serta dalam pertarungan yang dipertaruhkan. Wei Wuya hanya berdiri di samping dan menyilangkan tangan di belakang punggungnya. Dia dengan tenang mengamati keduanya. Ketika mendengar Master Xiang, Han Li tidak menjawab. Justru wanita cantik yang pucat itu mengerenyit dan berkata, "Aku adalah wanita yang menempuh jalan kesendirian. Aku tidak peduli apakah Mulan menyerang Selatan Surgawi atau sebaliknya. Seandainya bukan karena kau bersedia memberikan barang ini, aku tidak akan keluar dari tempat penyendirianku. Mari kita selesaikan hal-hal yang tidak menyenangkan terlebih dahulu. Jika apa yang kau miliki tidak memuaskan bagiku, aku akan pergi tanpa ragu." Master Xiang tidak marah dengan kata-kata dinginnya, dan malah menjawab dengan nada hangat, "Saudara Dawis Bai, tidak perlu seperti itu. Meskipun aku sedikit salah paham tentang apa yang terjadi di masa lalu, sebenarnya aku melakukan yang terbaik untukmu." Ekspresi wanita itu merengut, dan dia mendengus dingin. "Akulah yang menilai apakah itu salah. Cukup dengan masa lalu. Keluarkan barangnya." Ketika Han Li mendengar ini, dia merasa terkejut, meskipun penampilannya tenang. Wanita bernama Bai ini tampaknya memiliki perselisihan tertentu, mungkin karena hubungan di masa lalu. Ketika Master Xiang melihat ekspresi marah wanita itu, dia hanya bisa menggelengkan kepala dengan putus asa dan mengeluarkan sebuah kotak giok putih dari kantong penyimpanannya. Kotak itu tampak biasa saja, seolah terbuat dari bahan umum. Namun, begitu kotak itu muncul, suhu di seluruh ruangan menurun seolah mereka berada di tengah musim dingin yang keras. Bahkan Han Li yang telah lama tak terpengaruh oleh cuaca, tidak bisa tidak merasa tidak nyaman di hadapan suhu dingin seperti ini. Wanita bernama Bai menunjukkan kegembiraan saat merasakan dingin yang dipancarkan kotak tersebut. Pada saat itu,
Master Ziyang dengan diam menawarkan kotak giok itu kepada wanita tersebut. Setelah dia mengambilnya, dia membukanya, memperlihatkannya dengan jelas kepada Hanli. Di dalamnya terdapat sepasang kepompong kristal transparan. Mereka memancarkan sedikit chi dingin yang membuat Hanli mengernyit. Sepertinya itu adalah kepompong dari ulat sutra es beku yang berada di urutan terakhir dalam daftar serangga eksotis. Meskipun serangga eksotis ini tidak terlalu kuat dalam pertempuran, dia memiliki kemampuan ilahi yang tak terduga, yang sulit ditemukan. Jika wanita ini benar-benar membutuhkan serangga ini, sangat mungkin dia akan setuju untuk bertarung dalam pertarungan yang dipertaruhkan. Hanya kepompong, bukan ulat sutra biasa. Untuk kejutan Hanli, ekspresi wanita itu berubah buruk saat melihatnya. Master Ziyang menjawab dengan ekspresi tenang. Saudara Dawis Bai, ulat sutra es beku ini ditemukan 100 meter di dalam lapisan es. Mereka tidak biasa. Mereka adalah Raja Ulat Sutra Hijau kelas atas. Periksalah dengan indera spiritualmu. Kau akan menemukan bahwa ada sesuatu yang istimewa tentang mereka. Raja Ulat Sutra Hijau? Ekspresi wanita itu bergetar, dan dia dengan ragu menyapu indera spiritualnya melewati kepompong-kepompong itu. Beberapa saat kemudian, ekspresinya melunak. Bagaimana? Meskipun Raja Ulat Sutra Hijau ini masih dalam kepompong, mereka seharusnya lebih dari cukup untuk keperluanmu. Setelah sejenak ragu, wanita itu menyimpan kotak itu dan berkata, "Dengan ini, aku akan mampu bertarung dalam pertarungan yang dipertaruhkan." Master Ziyang menghela napas lega dan tersenyum. Bagus, dengan teknik awan salju milik saudara Dawis Bai akan dapat menangani para pejuang mantra itu dengan segera. Setelah itu wanita itu dengan ekspresi datar berkata, "Aku akan pergi sekarang, sebelum melangkah keluar dari aula." Master Ziyang tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Ketika Wei Wuya melihat ini, dia tertawa dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah wanita itu meninggalkan aula, Master Ziyang berfokus pada Hanli dan bertanya dengan senyuman, "Saudara Dawis Han, seberapa banyak auric essence yang kau perlukan?" Dengan niat yang sepenuhnya terbuka, Hanli berkata, "Aku memerlukan banyak. Bisa dibilang semakin banyak semakin baik. Tentu saja, karena auric essence cukup berharga, selama kalian berdua membawa itu padaku, aku akan menukarnya dengan harga yang setara. Aku pasti tidak akan membuat kalian menderita kerugian." Master Ziyang tertawa. Dari nada saudara Dawis Han, sepertinya dia memiliki cukup banyak kekayaan. Namun saudara Dawis Han harus tahu bahwa di tingkat kami, ada sedikit barang yang dapat menggoda saudara Dawis Wei dan aku. Jika tidak, kami tidak akan melepaskan begitu banyak harta duniawi kami untuk perang ini. Hanli tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, Wei Wuya menghela napas dan tiba-tiba berbicara. "Saudara Dawis Ziyang, nada bicaramu mungkin berani, tetapi saudara Dawis Han mampu melarikan diri dari seorang guru Dewa Mulan hanya dengan kultivasi tahap awal Nescent Soul. Dia bukan kultivator biasa." Master Ziyang dengan santai berkata, "Hehe, aku telah bersikap kurang sopan. Tetapi terlepas dari apa yang saudara Dawis Han rencanakan untuk digunakan sebagai imbalan untuk auric essence, bagaimana jika dia terlebih dahulu melihatnya? Jika saudara Dawis benar-benar memiliki barang yang bisa menggoda kami tidak akan keberatan menukarnya untuk keseluruhan auric essence." Dia kemudian meraih kantong penyimpanan dan cahaya putih melesat ke telapak tangannya, memperlihatkan 3 potongan batu emas berbagai ukuran yang bersinar megah. Dawis setengah baya itu menyerahkannya kepada Hanli dalam satu gerakan. Jantung Hanli berdebar-debar saat dia langsung menerima batu-batu tersebut dan dia memeriksanya dengan keinginan yang melimpah. 3 potongan tersebut, 1 besar dan 2 kecil, benar-benar auric essence. Potongan yang lebih besar kira-kira seukuran potongan yang dilelang di pertemuan perdagangan, sekitar ukuran kenari. Sedangkan untuk potongan yang lebih kecil, ukurannya sekitar setengah dari itu. Jumlah auric essence ini seharusnya cukup baginya untuk menginfuskan puluhan pedang terbang. Namun jumlahnya sedikit kurang dibandingkan dengan apa yang Hanli inginkan. Meskipun ekspresinya tenang, matanya menunjukkan kekecewaan. Master Ziyang agak terkejut melihat ini. Seberapa banyak auric essence yang diinginkan pria ini? Itu cukup membingungkan. Dengan pemikiran itu, dia melirik Wei Wuya. Setelah melihat ekspresi Hanli, Wei Wuya juga melirik Master Ziyang dan dengan tenang mengeluarkan potongan auric essence seukuran kepalan tangan dari lengan bajunya. Ketika Hanli melihat potongan auric essence sebesar itu di tangan Wei Wuya, dia merasa senang. Meskipun potongan auric essence ini tidak cukup untuk semua 72 pedang terbang, dengan keberuntungan, ini bersama dengan 3 potongan kecil seharusnya cukup untuk setidaknya setengah dari mereka.
Dengan 36 pedang terbang yang didukung dengan teknik pantulan cahaya pedang, itu akan cukup untuk membentuk formasi pedang emas berskala kecil. Dengan semangat di dalam hatinya, Han Li menangkap patongan Auric Essence yang dilemparkan Wei Wuya kepadanya. Setelah memeriksanya dengan napas dalam, dia berkata, "Meskipun ini mungkin semua Auric Essence kalian, masih sedikit kurang. Namun ini akan cukup bagiku untuk berpartisipasi dalam pertaruhan yang dipertaruhkan. Silakan lihat barang-barang ini dan lihat apakah mereka memuaskan bagi kalian." Setelah menyimpan Auric Essence, dia mengeluarkan 2 kotak giok berwarna berbeda dan menyerahkannya secara terpisah kepada Wei Wuya dan Master Ziyang. Keduanya mengambil kotak giok itu dan membukanya dengan acuh tak acuh. Wei Wuya lebih dulu membuka kotak yang dia pegang setelah menimbang-nimbang. Salah satu kotak tersebut berisi banyak sisik berwarna merah seukuran kuku jari. Kotak lainnya memiliki cangkang kura-kura hitam legam seukuran kepalan tangan. Kedua kultivator tahap Nascent Soul akhir itu terkejut dengan apa yang mereka lihat. Apa ini? Bahan binatang iblis. Han Li menjelaskan. Benar sekali, saudara Dawis Wei memiliki sisik dari naga banjir beracun kelas 8. Sedangkan saudara Dawis Ziyang, kau memiliki cangkang dari kura-kura iblis kelas 8. Meskipun aku tidak berani mengatakan barang-barang ini adalah eksistensi yang menakjubkan, bahan-bahan iblis yang berevolusi ini jarang terlihat di surga selatan. Mereka seharusnya lebih dari cukup untuk ditukar dengan Auric Essence. Meskipun nada Han Li tenang, dia memiliki banyak keyakinan. Bahan binatang iblis kelas 8 sangat sulit didapat bahkan di Laut Bintang tersebar. Meskipun banyak kultivator pergi ke Laut Bintang luar, sangat sedikit yang dapat melihat binatang iblis dari kelas itu, apalagi membunuhnya. Dan di selatan surgawi, binatang iblis kelas 7 dan 6 dibunuh secepat mereka muncul. Tidak ada yang tersisa untuk naik ke tahap kelas 8. Dan selain dari beberapa area yang dikendalikan oleh sekte besar, semua area lainnya tidak memiliki binatang iblis berkualitas tinggi. Meskipun Master Ziyang bisa cepat pulih dari keterkejutannya, Wei Wuya tidak bisa tidak berseru dengan gembira. Sisik dari naga banjir beracun kelas 8. Han Li tertegun sejenak sebelum segera teringat bahwa Wei Wuya menguasai seni kultivasi berbisa. Karena tubuh dari naga banjir beracun sangat mematikan, sisik-sisik ini mungkin memiliki kegunaan luar biasa lainnya baginya. Justru ketika Han Li ragu tentang apa yang harus dikatakan, Wei Wuya cepat-cepat mengulurkan jarinya dan memeriksa salah satu sisik merah itu. Setelah memeriksanya dengan cermat, dia mulai merenungkan apa yang bisa didapat. Master Ziyang merasa agak terkejut dengan sikap Wei Wuya. Namun setelah ekspresi aneh muncul di wajahnya, dia tersenyum pada Han Li dan berkata, "Hehe, sepertinya barang milik saudara Dawis Han sangat disukai oleh saudara Wei. Aku juga cukup tertarik dengan cangkang kura-kura itu. Jika ini benar-benar bahan binatang iblis kelas 8, ini akan menjadi pertukaran yang adil untuk Auric Essence, karena ini adalah bahan optimal untuk meramu alat sihir pertahanan." Meskipun dia merasa bahwa kata-kata Han Li tidak salah, Dawis yang membawa pedang itu merasa sulit percaya bahwa seorang kultivator tahap awal Nascent Soul mampu memperoleh bahan binatang iblis kelas 8. Dia tentu saja harus memastikan apakah cangkang kura-kura itu asli. Sekian spoiler Donghua Record of a Mortal's Journey to Immortality episode 202. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Fellow Dawes, perjalanan menuju puncak langit masih panjang. Jangan sampai tertinggal di dunia fana. Klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian selalu dapat kiriman energi Chi terbaru dari channel Gravity. Sampai jumpa di ranah berikutnya.